Bismillahirrahmanirrahim. Halo YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Sabtu ya, tanggal 8 Maret 2025. Kita akan kembali syariah analisa XAUUSD. Kita akan review selama satu minggu kemarin, dan kita akan membuat preview ya untuk satu minggu ke depan, dari hari Senin tanggal 10 Maret sampai hari Jumat tanggal 14 Maret 2025. Oke, kita akan langsung ke time frame di weekly ya. Oke, di candle weekly kemarin muncul candle bullish, tapi ini posisinya masih dalam inside bar ya. Setelah minggu kemarin muncul candle impulsive bearish. Candle bearish engulfing memakan dari candle di minggu sebelumnya. Kita butuh satu candle konfirmasi lagi untuk melanjutkan apakah di minggu ini seperti apa. Nah, ternyata di minggu kemarin ini lebih kecenderungannya itu memang sideways ya. Sidewaysnya agak lumayan sih dalam satu minggu, dan masih dalam area inside bar, jadi belum bisa keluar dari candle minggu kemarin ya. Terlihat bahwasanya ini masih di dalam candle. Oke, kita akan ke time frame di daily. Di time frame di daily oke, di dailynya terlihat ya, di hari Senin sempat terjadi kenaikan, Senin Selasa naik, kemudian di hari Rabu membuat tertinggi di hari Rabu, kemudian di hari Jumat kemarin diambil previous daily high, di hari Kamis dan hari Rabu diambil, tapi sebatas sebuah liquidity ya. Jadi sweep liquidity hanya sebuah shadow atau wick aja, jadi bukan berupa close candle ya. Di daily muncul candle doji ya, bearish. Jadi ini menandakan adanya posisi antara buyer dan seller ini cukup sama-sama kuat ya, cukup seimbang. Jadi masih di dalam range area terbatas, jadi masih dalam konsolidasi. Saya pikir kemarin di saat rilis data NFP itu harga itu akan breakout ya. Kita berharapkan seperti itu, baik itu breakout ke atas atau breakout ke bawah. Sempat kemarin ada saya nge-buy sedikit pada saat NFP, saya ada buy stop, cuman nggak nyampe TP full, sampai hanya seberapa ratus pip ya, sekitar 100 berapa, itu saya close saja, soalnya nggak berhasil keluar ya, jadi nggak impulsif, jadi ternyata dia kembali lagi malah ke bawah, di akhirnya saya kembali sell. Nah, nanti kita coba cek juga di indeks dolar seperti apa. Yang kita tandain kemarin berada di zona demand order block daily ya. Nah, di daily gold ini dalam 3 hari ini masih terlihat sideways dan belum bisa berhasil keluar dari zona inside bar, masih sideways ya, artinya masih akumulasi. Nah, nanti di minggu depan ada beberapa news ya, lumayan banyak, kita cek tadi, nanti kita lihat kembali. Nah, untuk previous daily high-nya kita akan pindahkan ya di sini ya. Kemarin sudah berhasil ambil liquidity atas, cuman nggak berhasil breakout secara solid ya. Kemudian untuk previous daily low-nya kita juga pindahkan di sini ya, batas atas dan batas bawah. Previous daily high-nya di 2930.50 dan di previous daily low-nya di 2896.910 ya. Untuk minggu depan kita akan lihat, kita tunggu apakah masih meneruskan sideways-nya atau berhasil keluar dari zona konsolidasi. Kalau dari daily-nya sih ya, terlihat sebenarnya sudah breakdown ya, breakdown, dan ini ngetes lagi nih, ngetes area breakout. Awalnya saya juga berharap harga ini setelah retest kemudian dia lanjut turun. Harapan saya kemarin begitu ya, ternyata nggak terjadi, dia cuma naik di area retest dan konsolidasi.
Oke, di 4 jam strukturnya kita cek ya. Oke, di 4 jam. Di 4 jam ya, ini kayak gini nih. Konsolidasi. Tapi sempat saya lihat kemarin tuh pattern ya, pattern begini tuh kan pattern bullish ya, kemudian naik gitu. Tapi ya misalkan dia break ke bawah ya nggak salah juga, bisa terjadi. Jadi namanya konsolidasi itu mana yang di break itu ya selama harga ini tidak keluar dari zona akumulasi. Jadi kita masih pantau area sini sebagai area resisten, di sini sebagai area support ya. Jadi di atas ini kita sell, di bawah ini kita buy. Sampai kapan kita bertahan ya? Sampai harga ini keluar dari zona konsolidasi atau sideways akumulasinya ini selama berapa 3 hari ya. Dari hari yang mulainya di hari Selasa ya, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Gitu. Di 4 jamnya kemarin ya, kalau secara struktur sih udah cok bearish ya. Udah just of character, cuman lagi-lagi di H4 ini tidak ada inducement. Oke, sempat keluar dari zona ini kan. Kalau support ini kan sebagai support lumayan kuat juga, ini menjadi tahanan ya. Jadi SNR flip, dia kembali dan ini coba ini ada bahu, kepala, bahu, head and shoulder bisa, IHNS inverted head and shoulder bisa. Kalau dilihat dari fundamental sih hari kemarin ya, hari Jumat itu NFI-nya bad untuk USD. Tapi sebenarnya masih berada di atas, actualnya itu masih berada di atas dari previousnya, tapi berada di bawah dari forecast. Oke, dan berada di zona demand order block daily. Jadi sepatutnya kalau emang di indeks dolar itu mengalami kenaikan, tapi tidak yang kita harapkan itu ya gerakannya lebih kencang gitu. Ternyata ya masih di area situ aja. Nah, di gold ini belum ada kepastian ya. Jadi kalau misalkan ini nanti ternyata kayak gini naik ya bisa. Kalau ternyata ini akhirnya dia respect begini juga bisa. Jadi ya selama area ini belum keluar dari zona akumulasi ya kita masih akan berada di sell area resistance, buy di area support. Ini nampak jelas 1 2 3 kuat juga nih. Ini juga 1 2 3. Ini juga masih akan diuji sebenarnya di area supply sini kan juga belum dites nih. Saya harapkan itu tes dulu baru gini. Itu kalau secara SMC kan begitu. Tapi kalau secara pattern ya ini IHNS. Kalau secara pattern ini IHNS. Dan bullish flag. Oke, di 4 jam kita pindah ke H1. Oke ya, sebelumnya saya congrats buat teman-teman yang di VIP, yang sudah ikut join, yang sudah ikut analisa kita ya. Kita kemarin dapat profit ya, walaupun ada beberapa yang stop loss, tapi secara overall untuk minggu kemarin kita cukup positif ya. Nah, di 1 jam secara eksternalnya bearish. Oke, sudah ambil inducement dan sekarang ini berada di zona premium. Masih nggak banyak berubah dari minggu kemarin sih. Jadi berada di zona premium dan ini sentuh. Nah, ini kalau ini udah persis nih. Kalau secara SMC dia sudah sentuh di Fibo 79. Oke. Ya, di sini ada supply order block lah. Masih ada reasonnya gitu ya. Tapi kemarin saya entry itu di M15 ya. Sebenarnya itu setup saya bikin dari hari Kamis ya. Jadi kita coba cek di M15 nya. Nah, ini di Wanda. Jadi kemarin saya bikin analisa itu di hari Kamis ya.
kami sini bikin change of character, kemudian di sini tidak berhasil bikin break body candle, dan saya tunggu ada candle rejection ini inverted hammer, kemudian diikuti oleh candle yang sifatnya momentumnya bearish cukup solid ya, cukup kuat. Jadi saya tahan hold posisi, saya dapat TP2, lalu saya close karena ya saya nggak mau nginep ya. Itu total sekitar 220 pips. Oke lah. Di 1 jam tadi ya, di 4 jamnya tadi gimana ya? Di 4 jam oh Anda ya, coba di 4 jamnya ini deh, forex.com. Nah, kalau di 4 jamnya forex.com itu ada bearish ya, bearish engulfing memakan candle dari candle sebelumnya. Tapi ya ini sama aja, ini dalam konsolidasi di 1 jam. Di 1 jam ya sama sih, masih kayak minggu kemarin. Di M30 change of character internal sama, ini sebuah liquidity. Jadi nanti kalau dari time frame ini ya harganya akan menuju ke area bottom sini ya. Di area sini dia akan menuju ke sini harusnya. Semudah-mudahan ya. Sekali lagi dia akan melakukan tes di area demand ini. Ini juga udah disentuh 1, 2, 3 ya. Kalau emang ini jebol ya ke bawah. Jadi inverted hammernya tadi gagal dan bullish flagnya tadi gagal, lebih cenderung ke SMC ya. Di M15 oke, kita analisa ya. Di M15 sama, ini posisinya sama kayak M30. Ya nanti kita lihat ya di minggu depan seperti apa newsnya. Oke, kita coba cek di indeks dolar. Di DXY, nah berada di zona demand daily dan terlihat adanya 2 candle rejection. Ini terlihat dari adanya kaki panjang ya, adanya shadow yang lebih panjang. Ini ada rejection dari buyer dan ini ada reaksi, harusnya menunggu satu kali candle untuk konfirmasi kalau memang menjadi bullish engulfing, itu akan menjadi harga kenaikan untuk indeks dolar. Coba di time frame yang kecil ya. Ya, mulai ada perlawanan, sudah ada break of structure bearish. Kalau ini di break, maka akan menjadi sebuah change of character. Kemarin saya juga kegocek ya, di sini itu ada M15 sudah ada change of character, keluar dari zona, keluar dari falling wedge. Ternyata dia kembali lagi dan bikin change of character ketika menjelang rilis data. Dan kayak gini, lihat NFP ya hanya kayak gini aja, nggak yang signifikan gitu, hanya bolak-balik seperti itu. Oke, kita coba cek di news, ada apa di news untuk minggu depan. Oke, kita sudah ada di news. Untuk minggu depan cukup lumayan banyak ya. Dari mulai hari Selasa, ini diawali jam 9 malam ya, waktu Indonesia Barat, ada job opening. Nah, ini biasanya job opening itu kan adanya sebelum NFP. Nah, ini di periode atau di bulan ini agak nggak biasa. Jadi malah muncul setelah NFP gitu ya. Bisa dia berbarengan dengan EDP kalau nggak salah itu berbarengan dengan EDP ya. Kemudian di sini terlihat previousnya 7,60, kemudian forecastnya 7,71. Ini good untuk indeks dolar. Kemudian di hari Rabu 7.30 ya, jam 7.30 malam ada core CPI. Nah, ini juga news high impact nih, harusnya memberikan dampak yang lumayan ini ya.
Di sini previewnya 0,4%, forecastnya 0,3%, adanya penurunan. Kemudian di CPI month of month itu adanya penurunan juga, previewnya 0,5%, forecastnya 0,3%. Yang kita lihat ini prediksi ya, namanya forecast itu hanya sebuah prediksi, tapi yang dilihat nanti adalah previewnya ya, previewnya ke actualnya ya. Kemudian untuk CPI year on year, previewnya 3%, forecastnya 2,9%. Jadi diprediksi akan adanya penurunan terhadap indeks dolar untuk di hari Rabu. Kemudian di hari Kamis ada 3 rilis data yang berbarengan jam 7.30 atau setengah 8 malam. Ya ini sudah agak mulai kembali ke ini ya. Sebelum-sebelumnya kan kemarin pada musim dingin jam 8.30, terus ini udah jam setengah 8 ini, udah agak sorean gitu. Core PPI previewnya 0,3%, forecast 0,3%, nggak terlalu signifikan. Kemudian PPI 0,4%, forecast 0,3%. Untuk unemployment claims ya, ini unemployment claim ini kan selalu diklaim tiap minggu ya. Di sini previewnya 221, yang kemarin itu bagus ya karena dia menurun dari previewnya. Dan ini sekarang previewnya 221.000, forecastnya 226.000. Jadi untuk minggu depan adanya prediksi bertambahnya lagi, balik lagi ya bad USD. Ini semua bad USD ya. Good USD hanya di hari Selasa. Kemudian di hari Jumat, ya ini Jumat keramat. Prelim consumer sentiment previous 64,7, forecastnya 63,8. Jadi kalau dilihat dari secara keseluruhan ya, dilihat dari sekilas, dilihat dari fundamental ini yang dirilis di Forex Factory, sepertinya kebanyakan data yang akan dirilis itu kebanyakan bad news untuk USD. Ya memang sebenarnya masih bearish ya, jadi kalau di order block daily-nya ini memberikan dampak yang lumayan ya, dia akan kembali lagi minimal untuk retrace ya, karena secara struktur itu udah bearish ya. Tapi baik lagi, namanya news itu yang kita tidak terlalu membuat sebuah patokan bahwa itu pasti terjadi, enggak. Kayak kemarin untuk NFP forecastnya itu good untuk indeks dolar, tapi ternyata yang terjadi apa? Bad news. Tapi yang terjadi apa lagi? Dia turun naik pelan-pelan. Goldnya apa? Naik turun kenceng. Ya itulah sebuah manipulasi lagi ya, manipulasi. Yang bisa melakukan itu siapa? Market maker. Ya, emang market akhir-akhir ini agak lumayan struggling ya. Jadi saya pesan buat teman-teman tetap jaga money management, jangan ya tergiur dengan all in. Kita pengen cepat kaya dalam waktu cepat. Bahwasanya analisa sinyal itu membantu kita memberikan sebuah gambaran ya. Jadi biar kita memperbaiki probabilitas. Sekali lagi, analisa hanya probabilitas, tidak menjamin pasti benar dan pasti profit ya. Kembali lagi, yang bisa kita lakukan, yang kita bisa handle adalah risiko kita itu apa ya. Dengan adanya trading plan kita sudah ada area stop loss, sudah ada area taking profit minimal. Kita hitung lot ketika kita masuk ke market seperti apa. Ketika nanti ternyata stop loss ya, at least kita nggak margin call gitu loh ya. Jadi kalau misalkan sekali stop loss sudah langsung margin call ya sudah, itu lagi money managementnya yang kurang tepat. Bukan kurang tepat lagi ya, buruk gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita analisakan ini menjadi sebuah kenyataan. Tapi sebenarnya gambarannya masih belum terlalu terlihat ya. Tapi kalau dari ini ya, ini bad USD. Kalau bad USD ya mungkin gold masih akan bergerak di area-area situ aja, naik turun, masih belum keluar dari zona sideways ya. Ya kalau misalkan dia sudah keluar dari zona sideways ya terlihat ya. Dari weekly kan tadi sudah kelihatan sebenarnya bearish engulfing, tapi dia bullish yang kemarin. Oke, mungkin itu aja ya analisa kita hari ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin join di VIP silahkan klik linknya di deskripsi. Untuk mentorship silahkan, linknya juga sudah saya taruh di deskripsi. Untuk bergabung di channel Telegram gratis silahkan cek linknya di deskripsi.
Dan saya ingatkan ya buat teman-teman yang ingin belajar secara mandiri ya, kita sudah sediakan untuk materi video di video langganan. Silahkan cek di situ, semua materi sudah saya cantumkan. Mudah-mudahan membantu ya. Artinya itu dengan biaya yang cukup terjangkau, teman-teman bisa melihat video ini cukup panjang, juga ada yang berjam-jam juga. Jadi itu rekaman kita pada saat mentorship ya. Mudah-mudahan itu bisa membantu teman-teman untuk memahami sebuah analisa dari metode Smart Mind Concept. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.